Selamat berjumpa kembali. Sekarang kita lanjutkan lagi dengan ekonomi material bagian ke-7. Pada yang bagian ke-6, kita telah berbicara tentang fungsi produksi. Nah, di dalam fungsi produksi itu bisa kita turunkan berbagai macam atau beberapa rumusan-rumusan. Yang pertama adalah produk marginal. Produk marginal adalah tambahan produksi yang disebabkan oleh pertambahan satu satuan faktor produksi. Jadi faktor produksi itu ada labor, ada capital. Jadi kalau ditambah satu labor, maka berapa pertambahan produksinya? Atau ditambah ada berapa pertambahan labor, berapa pertambahan produksinya. Yang itu yang disebut dengan produk marginal. Kita akan bicarakan di sini marginal product karena labor, MPL. Marginal product karena labor itu adalah pertambahan total produksi karena labor per pertambahan labor. Jadi ini adalah total, jadi adalah pertambahan total produk labor, jadi pertambahannya dibagi dengan pertambahan labor. Marginal product MPL itu adalah marginal product karena pertambahan tenaga kerja. TPL adalah produksi total karena penggunaan tenaga kerja. Kemudian DL adalah perubahan jumlah tenaga kerja. Contoh pada gambar ini adalah di mana L1A. L1A itu adalah L1A itu adalah pertambahan produksinya, total produksinya. LL1 itu adalah pertambahan lebarnya. Sehingga L1A, L1A per LL1 itu yang disebut dengan kemiringan garis singgung titik A. Nah, ini yang disebut dengan marginal product karena labor. Kemudian produksi rata-rata. Produksi rata-rata adalah produksi total dibagi dengan jumlah tenaga kerja. Contohnya pada gambar tadi, ada gambar yang sama. Ini untuk APL itu adalah average product karena labor. Jadi produk rata-rata karena labor. Itu sama dengan TPL, total produksi karena labor dibagi dengan banyaknya labor. Jadi pada gambar ini adalah AL1, AL1, AL1 yang ini, AL1 dibagi dengan OL1, yaitu kemiringan garis OA. Nah, ini adalah pertambahan yang disebut dengan rata-rata produksi karena labor. Jadi total produksi dibagi dengan labornya. Begitu juga untuk pertambahan kapital dan rata-rata produk karena pertambahan kapital. Nah, di sini ada suatu uji hipotetik ya, uji hipotetik berdasarkan angka-angka ya, bagaimana produksi itu bisa bertambah karena pertambahan labor kemudian dan pertambahan kapital. Nah, di sini pada waktu pertama kali adalah kapitalnya dibuat sama, yaitu dianggap satu, dianggap tetap ya. Kemudian labornya berubah. Labornya berubah ketika labornya nol, total produksi nol, kemudian rata-rata nol, oleh karena itu juga MPL-nya juga belum ada. Kemudian ketika labornya satu, total produksinya 3, maka rata-ratanya APL-nya adalah 3 bagi 1 adalah 3. Kemudian MPL-nya itu adalah 3 kurang 0 dibagi 1 kurang 0. Artinya total produksi ditambah dengan banyaknya labor, yaitu hasilnya adalah 3. Kemudian ketika labornya 2, maka total produksinya adalah 7. Maka rata-rata produksinya APL-nya itu adalah 7 bagi 2, yaitu 3,5. Kemudian untuk marginal produk karena labornya adalah 7 dikurangi 3 dibagi 2 kurangi 1. Berarti 4. Nah, ini MPL-nya adalah 4. Kemudian ketika labornya 3, maka produksinya adalah 12. Sehingga rata-rata produksinya APL-nya adalah 12 dibagi 3 sama dengan 4. Kemudian marginal produk karena labornya itu adalah 12 dikurangi 7 dibagi 3 kurangi 2, yaitu adalah 5. Kemudian ketika labornya 4, produksinya adalah 18. Nah,
maka rata-rata produksi kernel lebarnya adalah 18 dibagi 4, 4,5. Marginal produk kernel lebarnya adalah 18 dikurangi 12 dibagi 4 kurang 3, sama dengan 6. Kemudian ketika dia lebarnya ditambah lagi 1, yaitu menjadi 5, produksinya adalah 25. Rata-rata produksinya adalah 25 dibagi 5 sama dengan 5. Kemudian marginal produk kernel lebarnya adalah 25 dikurangi 18 dibagi 5 kurangi 4. Itu adalah 7. Kemudian ketika ini ditambah menjadi 6, produksinya adalah 31, maka APL-nya adalah 31 dibagi 6 adalah 5,2. Kemudian MPL-nya adalah 31 dikurangi 25 dibagi 6 kurangi 5. Ini dapatnya adalah 6. Nah, kemudian di sini ditambah lagi menjadi 7. Ketika 7, maka produksinya adalah 38. Produksinya adalah 36. Sehingga APL-nya adalah 36 dibagi 7 sama dengan 5,1. MPL-nya adalah 36 dikurangi 31, 5 dibagi 7 kurang 6 adalah 1. Sehingga di sini adalah hasilnya adalah 5. Nah, di sini kalau kita lihat ini ditambah terus ya, tambah terus, maka dia MPL-nya, marginal produknya akan semakin menurun. Ya, pada suatu titik di sini ada 0 ya. Ketika ditambah 8, dia bisa saja di sini sudah mendekati 0. Kemudian ketika 9, dia sudah menjadi minus ya. Jadi marginal produknya linear. Jadi pada waktu ditambah lebarnya, dia marginal produk kernel lebarnya semakin menurun ya. Jadi ini yang disebut dengan hukum pertambahan nilai yang semakin menurun. Nah, ini kalau kita hanya melihat pertambahan lebar, sedangkan kapitalnya adalah dia dianggap tetap. Yang selanjutnya pada tabel yang berikutnya di sini adalah kebalikannya, lebarnya dianggap tetap. Lebarnya dianggap tetap sehingga di sini adalah 1. Kemudian kapitalnya ini adalah dia kapitalnya di sini menjadi 0, kemudian kapitalnya 1 ya. Ini merupakan kebalikan daripada lebar. Ya, jadi kalau di sini lebarnya 1, kapitalnya 1. Kemudian kalau di sini lebarnya 2, kapitalnya jadi setengah. Karena seperdua. Kalau lebarnya 3, kapitalnya menjadi sepertiga. Kapital lebarnya 4, kapitalnya menjadi seperempat. Kemudian kapital 5, kemudian lebarnya menjadi 0,2 dan seterusnya. Jadi kapital di sini merupakan seper dari lebarnya. Kemudian TPK-nya adalah total produksi karena kapital. Ini kalau pada waktu lebar 1, kapital 1, dia total produksinya 3. Kemudian pada waktu kapitalnya setengah, maka di sini total kapitalnya adalah kebalikan dari sini adalah 7 dibagi 2 adalah 3,5 ya. Kemudian marginal produk kernel lebarnya adalah 3,5, marginal produk kernel kapitalnya adalah 3,5 dikurangi 3 dibagi setengah dikurangi 1. Itu dapatkan adalah 1. Ini adalah setengah, kemudian ini adalah minus setengah, kemudian menjadi minus 1. Ya. Kemudian yang kalau dia kapitalnya setengah, maka dia total TPK-nya itu menjadi 3,5, yaitu 7 dibagi 2 sama dengan 3,5. Ya, ketika dia kapitalnya sepertiga, maka di sini adalah APK-nya menjadi 12. Ya, jadi dengan demikian maka APK yang di sini, APK yang di kapital itu sama persis seperti TPL. Jadi APK jadi TPL sama dengan APK. Kemudian APL sama dengan TPK. APL sama dengan TPK ya. Kemudian untuk MPK-nya itu sesuai hitungannya adalah contohnya di sini 4 TPK-nya 4 dikurangi 3,5 dibagi 0,3 dikurangi 0,5. Kita dapatkan adalah minus 3 dan seterusnya. Jadi kalau di sini kapitalnya ditambah, ini marginal kapitalnya ditambah, ini menjadi minus. Jadi minus ya, marginalnya ditambah menjadi minus. Kemudian ketika ditambah lagi
ketika ditambah lagi maka dia akan positif. Nah, ketika dia positif ini, maka marginal kapitalnya positif, berarti produksinya juga bertambah. Ya. Nah, kalau kita gambarkan, ini digambarkan kedua tabel ini, yang pertambahan labor dan pertambahan kapital, kita gambarkan dengan menggunakan Excel, ini hasilnya seperti ini. Ini adalah kurva produksinya, ini adalah kurva marginal produk karena kapital, ya. Kemudian yang kuning ini marginal produk karena labor, ya. Jadi yang MPK berpotongan dengan MPL, ya. Kemudian kalau kita perhatikan dari tabel tadi, itu adalah TPL sama dengan PL sama dengan APK, ya. TPL itu sama dengan APK. Kemudian APL sama juga dengan TPK, ya. Sehingga kedua kurva tadi adalah berimpit, ya. Berimpit di sini. Nah, kalau kurva ini kita gambarkan lebih jelas adalah seperti ini, ya. Jadi ini adalah kurva produksinya. Kemudian ini adalah kurva MPK. MPK marginal produk karena kapital. Kemudian yang lengkung ini adalah marginal produk karena labor. Kemudian di sini adalah APL sama dengan TPK. Kemudian di sini adalah TPL sama dengan APK. Ya. Nah, dari sini maka kita dapat perhatikan bahwasanya di sini pada waktu MPL-nya 0, jadi marginal produk tambahan marginal produk dan lebarnya 0, pada waktu itu jumlah produksi adalah maksimum. Nah, kemudian pada waktu dia MPL-nya maksimum, di sini adalah titik belok dari kurva, titik belok dari kurva produksinya. Kemudian pada waktu di sini MPL berpotongan dengan APL, MPL berpotongan dengan APL, ini adalah di mana menjadikan daerah antara kedua ini adalah daerah yang positif. Artinya daerah positif ketika dia marginalnya kita tambah, marginal produknya marginal lebarnya kita tambah, atau kapitalnya kita tambah, maka pertambahan produksinya akan positif. Tetapi ketika lebarnya itu kita tambah, maka produksinya akan negatif. Kemudian kalau ketika di sini dari MPK-nya negatif, ya, MPK-nya negatif berarti pertambahannya akan menyebabkan pertambahan produksi. Sehingga daerah yang menemui positif itu adalah daerah yang di antara titik ini dengan daerah di antara titik di sini, MPL-nya sama dengan 0. Ya. Nah, pada daerah ini adalah daerah positif, di mana MPK-nya positif, kemudian MPL-nya positif, kemudian MPK dan MPL ini berpotongan pada satu titik di sini. Nah, ini adalah titik optimum bagi produsen untuk memproduksi suatu produknya, di mana pada jumlah mesin tertentu dan jumlah tenaga kerja yang tertentu. Nah, titik inilah yang akan dicari oleh produsen agar produksinya mencapai optimum. Jadi pertambahan lebarnya dan pertambahan kapitalnya itu mencapai produksi yang optimal di sini, ya. Jadi optimal itu belum tentu dia maksimum di sini, ya. Tapi inilah yang paling aman untuk produsen, untuk daerah yang aman untuk memproduksi suatu produk. Sedangkan untuk daerah yang sebelah sini, ini kalau kita tambahkan lebar, dia produknya akan menurun, ya. Oleh karena itu dia di sini produsen akan bekerja di daerah yang kita sebut dengan daerah 2, ya. Nah, itulah analisa dari suatu fungsi produksi, ya. Dan kemudian daerah 1 tidak rasional karena MPK-nya negatif. Jadi sini MPK-nya negatif, daerah 1, ya. Daerah 3 juga tidak rasional karena MPL-nya negatif. Kemudian daerah 2 itu adalah daerah yang rasional, di mana MPK dan MPL-nya dan APL-nya positif. Nah, produsen itu beroperasi pada daerah 2. Ya. Nah, demikian penjelasan dari fungsi produksi, dan nanti pada bagian berikutnya akan diberikan contoh dari perhitungan tentang MPK dan MPL. Semoga video ini bermanfaat.